Nabi Ayub alaihissalam diberikan cobaan oleh Allah SWT terdiri dari 4 macam cobaan. Yang pertama, cobaan atas kebangkrutan atau kepailitan kekayaannya, kematian semua anak-anaknya, kerusakan pada tubuhnya dan diasingkan oleh masyarakat kecuali anak istrinya saja yang sedia menemani. Kehancuran harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam terdiri dari unta, sapi, kambing, gajah, khimar atau keledai. Kekayaan lain milik beliau adalah 500 hektar tanah persawahan. Semuanya digarap oleh 500 orang. Pada setiap orang mempunyai anak istri. Pengikut beliau terdiri dari 3 golongan. Semua telah beriman dan masih berusia muda. Iblis yang diberikan kekuasaan oleh Allah SWT dapat turun naik dari bumi ke langit sewaktu dia kehendaki. Mempunyai maksud naik ke langit. Tiba-tiba iblis mendengar para malaikat membaca selawat atas Nabi Ayub alaihissalam. Saat itu timbullah rasa hasud di dalam hatinya. Ia berkata memohon kepada Allah SWT, "Wahai Tuhan, sekarang ini aku memang telah menyaksikan sendiri hamba-Mu Ayub sangat rajin bersyukur seraya memuji kepadamu. Tetapi kalau Engkau memberi cobaan kepadaku, tentu dia tidak akan bersyukur dan tidak pula mentaatinya." Allah SWT kemudian berfirman kepada iblis, "Baik, silakan kamu berangkat. Sekarang aku beri kekuasaan kepadamu untuk mencoba Ayub alaihissalam melalui harta kekayaannya." Iblis pun berangkat. Ia mengumpulkan semua anak buah terdiri dari syaitan dan jin. Ia katakan kepada mereka, "Sekarang aku telah diberi wewenang untuk mencoba Ayub alaihissalam melalui hartanya." Lebih lanjut iblis berkata lagi, "Ifrit, sekarang kau kuberi tugas membakar tempat pengembalaan unta-unta milik Ayub alaihissalam dan sekaligus membunuh semua unta-unta itu. Laksanakan." Iblis datang menjumpai Ayub alaihissalam. Saat mana ketika itu beliau sedang melaksanakan sholat. Iblis berkata kepadanya, "Tempat pengembalaan unta-untamu terbakar dan seluruh unta milikmu ikut terbakar pula." Lantas apa kata Nabi Ayub alaihissalam? "Alhamdulillah, Allah SWT sendiri yang memberikan kekayaan itu kepadaku dan hanya Dia saja yang berhak mengambil kembali." Iblis tidak berhenti sampai di situ. Ia meningkat lagi pada kekayaan yang lain. Ia hancurkan semua kambing milik Nabi Ayub alaihissalam. Berikut tempat pengembalaannya. Ia datang ke Nabi Ayub seraya memberitahukan peristiwa itu. "Angin panas telah menghancurkan kebunmu. Tidak ada yang tersisa sedikit pun," kata iblis sehabis merusak semua kebun milik Nabi Ayub alaihissalam. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? "Alhamdulillah." Kemudian beliau memuji Allah SWT dan menyanjungnya. Usaha iblis belum berhenti sampai di situ. Ia kembali menghadap Allah SWT seraya memohon agar diberi kekuasaan untuk mencoba Nabi Ayub alaihissalam melalui anak-anaknya. Allah berkata, "Silakan, pergilah. Aku memberi kekuasaan penuh kepadamu untuk mencoba Ayub melalui anak-anaknya." Iblis berangkat. Yang dituju adalah gedung tempat anak-anak Nabi Ayub alaihissalam berlindung di bawahnya. Gedung itu diguncang lalu hancur menindih habis anak-anak Nabi Ayub alaihissalam. Semuanya mati. Iblis lalu memberitahu Nabi Ayub alaihissalam tentang bencana yang menimpa anak-anaknya. Apa reaksi beliau? Nabi Ayub alaihissalam malah beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Usaha iblis tetap tidak menghasilkan apapun untuk merubah ketaatan Nabi Ayub alaihissalam. Beliau tetap taat kepada Allah SWT dan bersyukur kepadanya. Iblis kembali menghadap Allah SWT seraya memohon agar diberi kekuasaan untuk mengujinya. Allah berkata kepadanya, "Silakan, aku beri kekuasaan kepadamu untuk menguji melalui tubuh, lisan dan akalnya, tetapi bukan hatinya." Iblis segera berangkat untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Sampai ke tempat yang dituju, ternyata beliau sedang bersujud. Iblis datang dari arah kepala beliau, lalu meniup kedua lubang hidungnya dengan sekali tiup. Seketika itu badan Nabi Ayub alaihissalam terasa gatal-gatal. Makin lama terasa semakin gatal. Nabi Ayub alaihissalam menggaruk-garuk bagian-bagian tubuh yang gatal dengan ujung-ujung jemarinya. Tetapi belum juga hilang gatal-gatal itu. Nabi Ayub alaihissalam mencoba menggaruk-garukkan dengan kain kasar. Belum juga hilang gatal-gatal itu. Lalu menggunakan kerawang atau pecahan genting dan batu. Beliau tidak henti-hentinya menggaruk badannya hingga melepuh, sehingga bernanah dan berbau busuk. Masyarakat sekitarnya menganggap berbahaya terhadap penyakit yang sedang dialami Nabi Ayub alaihissalam. Mereka sepakat mengasingkan beliau keluar daerah.
Beliau terusir ke tempat yang kotor. Mereka membuatkan untuk beliau sebuah gubuk yang hanya ditemani istrinya yang bernama Rahmah. Meskipun demikian, istri beliau Rahmah selalu setia melayaninya. Ia berbuat baik sekali kepadanya. Ia perlakukan suaminya penuh kasih sayang. Kebutuhan-kebutuhan makan dan minumnya selalu diperhatikan. Kaum Nabi Ayub alaihissalam yang mendeportasi dirinya terdiri dari 3 golongan. Namun begitu semuanya masih tetap dalam keimanan semula. Mereka tidak meninggalkan agamanya.